Film ini menceritakan tentang dua anak kakak beradik, yaitu Ruby Baker, seorang gadis yang baru berusia 16 tahun, dan adik laki-lakinya yang berusia 11 tahun bernama Red. Dulunya mereka keluarga yang sangat bahagia bersama kedua orang tuanya, tetapi keadaan berubah setelah orang tua mereka meninggal dunia akibat dari kecelakaan mobil yang dikendarainya. Film dimulai saat Ruby dan teman-temannya baru saja keluar dari dalam gedung bioskop karena setiap malam Ruby selalu menghabiskan malam bersama teman-temannya. Keesokan paginya saat mereka sedang sarapan, Red memberitahu kedua orang tuanya bahwa kakaknya Ruby selalu pulang malam bersama teman-temannya, namun kedua orang tuanya tidak memperdulikan apa yang telah dilakukan kakaknya tersebut. Saat di sekolah, Ruby kembali bertemu dengan teman-temannya, dan mereka kembali mengajak Ruby untuk menghabiskan malam dengan bermain bersama mereka. Saat malam tiba, ketika kedua orang tua Ruby sedang merayakan hari jadi pernikahan mereka di sebuah kafe, Ruby malah kabur dari pesta itu dan memilih bermain bersama teman-temannya. Kemudian saat ia pulang, Ruby mendapati mobil polisi yang terparkir di depan rumahnya. Lalu polisi itu memberitahu Ruby bahwa orang tuanya mengalami kecelakaan mobil yang menyebabkan kedua orang tuanya meninggal dunia. Ruby yang mendengar informasi itu, ia pun tak kuasa menahan kesedihannya hingga ia jatuh pingsan. Setelah acara pemakaman selesai, lalu seorang pengacara bernama Alvin, ia memberitahu Ruby bahwa orang tua mereka telah meninggalkan warisan yang cukup besar untuk mereka berdua. Pengacara itu pun memberitahu Ruby bahwa almarhum ayahnya telah menunjuk seorang wali untuk menjaga Ruby dan Red, yaitu sahabat almarhum ayahnya yang telah dikenal baik oleh Ruby dan Red sejak lama. Mereka adalah pasangan suami istri keluarga Glass, yaitu Terry Glass dan istrinya Erin Glass yang sejak lama belum dikaruniai seorang anak, dan untuk itulah mereka ingin menjadikan Ruby dan Red sebagai anak angkat. Terry merupakan seorang pengusaha otomotif dengan jual beli mobil mewah, sementara istrinya Erin merupakan seorang dokter. Esok harinya, Terry dan Erin pun membawa Ruby dan Red untuk pindah ke rumahnya di Malibu, dan saat tiba di rumah itu mereka pun terkesan dengan rumah barunya yang cukup besar dan mewah yang berada di dekat pesisir pantai. Namun Ruby sedikit kecewa ketika mereka ditempatkan sekamar bersama adiknya Red, namun Terry dan Erin berusaha bersikap baik kepada mereka berdua dan tampak sangat menyayangi. Malam itu saat Ruby keluar dari kamar untuk mengganti pakaiannya, ia merasa ada seseorang yang sedang mengawasinya dan ia pun kembali masuk ke dalam kamarnya. Esok paginya Ruby pergi ke sekolah barunya, namun ia tidak merasa nyaman dengan lingkungan sekolah dan teman-teman barunya yang ada di sekolah itu. Lalu ia menelpon dan memberitahu temannya tentang kondisi di sekolah barunya. Erin yang mendengar percakapan Ruby dengan temannya lewat telepon, lalu Erin menyarankan agar Ruby mengubah sikapnya terhadap lingkungan sekolah barunya tersebut. Ruby yang mengetahui Erin telah menguping pembicaraannya, ia pun merasa gelisah karena tidak bisa menjaga privasinya. Malamnya saat Ruby terlelap tidur, ia bermimpi bertemu dengan almarhum ibunya. Ruby pun terkejut dan terbangun hingga merasa sulit untuk kembali tidur sehingga ia memutuskan untuk pergi berenang. Saat Ruby sedang asik berenang, tiba-tiba ia melihat Terry yang sedang berdiri di tepi kolam renang, dan Ruby pun merasa tidak nyaman saat Terry menatap tubuh Ruby yang seksi seperti ingin memeluknya. Pada suatu hari, Terry mengajak Ruby ke premier film bersama karyawannya, tetapi Ruby menolak karena ia sedang mengerjakan tugas sekolah. Namun Terry terus memaksa Ruby agar ikut bersamanya dan Ruby pun menuruti keinginan Terry. Namun ternyata Terry membawa Ruby ke sebuah restoran dan mengajaknya berbincang-bincang tentang masa kecilnya. Namun Terry mulai menceritakan kehidupan pribadinya bahwa ia merasa kesepian dengan istrinya, dan Ruby pun merasa takut setelah mendengar itu dan segera meminta pulang. Saat di perjalanan menuju pulang, sifat asli buruk Terry mulai kelihatan. Ia mengendarai mobilnya dengan ugal-ugalan yang dapat mencelakai dirinya dan juga orang lain. Sesampainya di depan rumah, Terry mencoba mencium Ruby, namun Ruby menepisnya dan ia segera masuk ke dalam rumah. Dan sesampainya di dalam rumah, Ruby melihat Erin yang tergeletak di lantai dengan jarum suntik yang masih ada di tangannya. Dan sejak saat itulah Ruby mulai gelisah dan tidak nyaman berada di dalam rumah barunya tersebut.
Esok harinya saat Ruby pulang sekolah ia menemui pengacaranya Alvin, dan setelah bertemu dengan Alvin Ruby menceritakan semua kejadian yang telah menimpanya selama berada di rumah barunya, seperti melihat Erin yang tergeletak dengan jarum narkoba yang masih ada di tangannya, dan Terry yang berusaha akan memerkosanya saat di dalam mobil. Kemudian Ruby juga memberitahu Alvin bahwa ia ditempatkan satu kamar dengan adiknya yang seharusnya terpisah, dan Alvin pun menerima keluhan Ruby. Namun Alvin skeptis terhadap laporan Ruby karena Alvin mengetahui bahwa Ruby sedang melalui fase pemberontakan sebelum kematian kedua orang tuanya. Namun Alvin berjanji akan mengirim seseorang untuk mengunjungi rumah baru mereka untuk memeriksa dan menyelidiki apa yang telah dikatakan Ruby. Lalu sebelum Ruby pergi, Alvin memberitahu Ruby bahwa uang yang telah dititipkan oleh almarhum orang tuanya sebanyak $4 juta untuk biaya hidup mereka berdua yang lebih dari cukup. Terry dan Erin yang mengetahui Ruby telah mengadu kepada pengacaranya atas perbuatan mereka. Kemudian mereka berdua menjelaskan kepada Ruby bahwa obat yang disuntikkan ke tangan Erin tadi malam adalah obat untuk diabetes Erin, dan Erin pun meminta kepada Ruby agar ia mempercayai mereka. Setelah mengetahui itu Ruby pun merasa bersalah dan meminta maaf kepada mereka berdua karena ia telah mencurigai mereka secara berlebihan. Keesokan harinya saat pulang sekolah, Ruby mendatangi dealer mobil Terry untuk pulang bersamanya, dan saat tiba di tempat itu Ruby mendengar percakapan Terry bersama beberapa orang pria di dalam kantornya tentang pinjaman uang. Lalu Ruby melihat mereka memukuli Terry. Ruby yang melihat itu ia pun ketakutan dan lalu berlari ke tempat penyimpanan mobil dan menemukan mobil BMW yang mirip sekali dengan mobil yang dipakai oleh almarhum orang tuanya saat mengalami kecelakaan. Dan sesampainya di rumah, kemudian Ruby membuka artikel tentang kecelakaan orang tuanya, dan artikel itu menjelaskan bahwa mobil yang dikendarai oleh almarhum orang tuanya adalah mobil jenis BMW, dan Ruby pun terkejut karena yang ia tahu almarhum orang tuanya tidak pernah memiliki jenis mobil BMW. Lalu Ruby mengirimkan email kepada pengacaranya Alvin untuk mencari tahu siapa pemilik mobil BMW yang dikendarai orang tuanya pada saat mengalami kecelakaan tragis tersebut. Saat jam 4 pagi, Ruby telah memutuskan untuk keluar dari rumah itu, lalu ia menyelinap masuk ke dalam kamar Terry untuk mengambil kunci mobilnya, dan setelah mendapatkan kunci itu kemudian Ruby membangunkan adiknya Red untuk meninggalkan rumah tersebut, dan mereka berdua segera masuk ke dalam mobil. Terry yang mendengar suara mobilnya dari dalam garasi ia pun bangun dari tempat tidurnya, sementara Ruby dan Red ia sudah berangkat menuju Chicago. Namun di tengah-tengah perjalanan mereka ditangkap di pos pemeriksaan karena tidak bisa menunjukkan SIM beserta surat-surat kendaraannya, dan tak lama setelah itu Terry dan Erin tiba lalu membawa mereka kembali ke rumahnya. Terry memberitahu polisi bahwa Ruby anaknya sedang mengalami depresi yang mencoba kabur melarikan diri dari rumahnya. Saat dalam perjalanan menuju pulang, Ruby menuduh Terry telah membunuh orang tuanya, namun Terry menyangkal tuduhan tersebut dan mengatakan kepada Ruby bahwa orang tuanya meninggal karena murni kecelakaan. Dan sesampainya di rumah, lalu Terry menyeret Ruby masuk ke dalam rumahnya dan Ruby yang mencoba melawan Terry dan berontak. Kemudian Erin menyuntikkan obat bius ke dalam tubuhnya hingga ia tak sadarkan diri. Kemudian Terry mendapatkan panggilan telepon dari seorang rentenir untuk segera melunasi hutang-hutangnya yang membuat Terry frustasi. Keesokan harinya kemudian Terry pergi ke kantor petugas perwalian anak, dan ia meminta beberapa uang dari dana perwalian dengan mengatakan bahwa ia membutuhkan uang itu untuk biaya sekolah swasta Ruby dan Red, tetapi petugas perwalian tersebut menolak permintaan Terry. Sementara Erin yang ketahuan telah mencuri obat-obatan dari dalam rumah sakit, ia dipanggil oleh direktur medis dan mencabut izin lisensinya yang membuat Erin tak bisa bekerja lagi sebagai dokter, dan karena itulah yang membuat mereka berdua yang menyebabkan pertengkaran yang sangat hebat antara mereka berdua. Lalu terungkaplah bahwa Erin mulai menjadi pecandu narkoba setelah Terry membunuh orang tua Ruby, dan pada saat Erin ingin menghentikan apa yang telah Terry lakukan, namun semuanya sudah terlambat. Oleh karena itu ia pun harus segera menghabisi Ruby yang sudah mengetahui kejahatannya, tetapi mereka sudah kehabisan obat-obatan agar membuat Ruby overdosis.
Setelah pertengkaran itu, lalu Erin masuk ke dalam kamarnya untuk menenangkan diri dengan memutar video masa lalunya pada saat ia sedang bermain di pinggir pantai bersama Ruby yang saat itu Ruby masih anak-anak, dan setelah melihat video lama itu ia pun sangat menyesal dan merasa bersalah hingga ia depresi dan menghabisi dirinya sendiri dengan menyuntikkan obat-obatan terlarang ke tubuhnya. Ruby yang saat itu sudah bangun, lalu ia mendapati Erin yang sudah tidak bernyawa, dan Terry yang mengetahui istrinya telah meninggal dunia. Ia pun segera mencari Ruby dan adiknya Red, dan Terry pun berhasil menemukan mereka berdua, lalu menyekap mereka ke dalam ruangan bawah tanah. Saat di ruang bawah tanah Ruby menemukan lubang jendela kecil yang menuju keluar dari ruangan itu, sementara Terry ia sedang frustasi lalu ia meminum minuman keras hingga tidur di atas sofa. Ruby dan Red yang berhasil keluar dari room bawah itu, kemudian Red mengambil kunci mobil Terry yang ada di atas meja. Kemudian Terry bangun dari tidurnya setelah mendengar bel dari luar rumahnya, dan ternyata tamu itu adalah pengacara Alvin. Alvin memberitahu Terry bahwa pihak bank telah memblokir rekening perwaliannya karena petugas perwalian curiga, karena Alvin lah yang memberitahukan keluhan Ruby tersebut. Beberapa menit kemudian, dua orang rentenir tiba untuk menagih hutang kepada Terry berserta bunganya. Lalu kedua rentenir itu memberitahu Terry bahwa mereka ditelepon oleh Erin untuk datang ke rumahnya untuk melunasi hutang-hutangnya, tetapi Terry tidak mengetahuinya bahwa yang menelpon rentenir itu adalah Ruby yang berpura-pura sebagai Erin, dan ketika Alvin akan keluar dari rumah itu, kemudian salah seorang pria menikamnya hingga Alvin tewas. Terry yang masih tidak bisa membayar hutang-hutangnya, kemudian mereka mengikat Terry untuk diserahkan kepada bos besarnya. Ruby yang mengetahui mereka akan membawa Terry lalu ia menusuk salah satu ban mobil rentenir tersebut. Ketika mereka pergi, Ruby dan Red keluar dari rumah itu untuk melarikan diri. Saat rentenir itu membawa Terry, ia mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi hingga menyebabkan mobilnya karena salah satu ban mobilnya ada yage bocor uang ditusuk oleh Ruby, yang menyebabkan mobil itu hilang keseimbangan lalu menabrak pembatas jalan dan terguling. Ruby dan Red yang sedang berjalan menuju kota, kemudian ia bertemu dengan seorang serif yang baik hati, lalu serif itu memberi mereka tumpangan, lalu di tengah-tengah perjalanan mereka melihat mobil rentenir yang membawa Terry terguling, kemudian serif itu turun untuk melihat kondisi penumpang yang ada di dalam mobil itu, namun Terry yang masih hidup dan melihat Ruby yang ada di dalam mobil serif itu lalu ia segera membunuh serif tersebut. Ruby yang melihat Terry saat akan menembak mereka, kemudian Ruby segera tancap gas dan menabrak Terry hingga tewas. Lalu beberapa saat kemudian, para serif tiba di tempat itu dan pada akhirnya Ruby dan Red pun selamat dari rencana pembunuhan yang dilakukan oleh Terry. Di akhir film Ruby dan Red mengunjungi makam almarhum orang tuanya, dan mereka hidup bersama pamannya bernama Jack yang akan mengurus mereka berdua. Dan film pun selesai.